Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nasrul Fatoni, guru PAI di SMA 1 Panggang Gunung Kidul, sekaligus mahasiswa PPG UIN Sunan Kalijaga tahun 2021. Pada kali ini, saya akan mempraktekkan hasil peer teaching saya. Kegiatan dilakukan dengan daring. Berikut ini video peer teaching saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih bisa berjumpa kembali walaupun tidak di kelas konvensional kita bisa bertemu di kelas daring ini, tapi alhamdulillah anak-anak sekalian kelihatan sehat ya. Semuanya kelihatan sehat ini di hari ini. Ya. Sebelum kita masuk pelajaran, mari kita awali dulu dengan berdoa bersama-sama. Mohon Mas Samsudin untuk memimpin doa awal pelajaran. Baik teman-teman, mari kita awali pembelajaran dengan berdoa. Saya dulu, kemudian teman-teman menirukan setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Mas Samsudin yang sudah dengan senang hati memimpin doa pembuka pada hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini menjadi pembelajaran yang penuh berkah untuk semuanya. Amin. Selanjutnya anak-anak, ini kelas ini yang belum hadir siapa ya? Samsudin sudah. Saidah kayaknya. Oh iya, Mas Saidah. Ada yang tahu? Pak. Oh iya, Mas Saidah ada yang tahu kenapa nggak ya? Mas Saidah kok belum datang ke forum kita ini? Hanya sulit sinyal Pak, dianya. Oh iya, hari ini sulit sinyal karena hujan mungkin ya. Di tempat Bapak ini hujan ini. Di tempat anak-anak gimana? Sama Pak, hujan juga Pak. Oh iya, hujan juga. Oh iya, mungkin karena susah sinyal, mungkin nanti bergabung agak telat ya, tidak mengapalah karena memang kondisinya memang benar-benar cuaca yang kurang bersahabat. Oke, kalau di tempatnya Mas Ghazali sinyalnya bagus nggih? Kedengaran suara saya ya? Terdengar jelas Pak Nasrul. Alhamdulillah. Yang di tempatnya Mas Budi Santoso ini kok belum kelihatan ini, belum kelihatan videonya ini, atau memang sinyalnya masih agak susah ya Mas Budi ya? Oh iya, mungkin agak susah ini sinyalnya. Hujan kayaknya Pak. Hujan, jadi Hujan. memang sinyalnya kurang stabil, jadi mungkin belum bisa menangkap suara dari Bapak mungkin ya. Mas Kasimin. Nah ini Mas Budi. Oh iya, Mas Budi sudah Alhamdulillah, kelihatan Pak. lagi. Mas Budi, kedengaran suara Bapak? Jelas Pak. Alhamdulillah. Terdengar jelas. Jelas. Nah, oke. Setelah ini kita akan mencoba untuk belajar. Apakah kelihatan di tempat anak-anak? Kelihatan Pak. Alhamdulillah kalau kelihatan. Ya, hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas minggu kemarin. Kita bahas panjang lebar di classroom, dan hari ini kita akan membahas ini dan kita kontekskan dengan keadaan yang terjadi di masyarakat kita. Sebelum kita masuk materi, nah, Bapak sampaikan ini nih, satu kata-kata mutiara. Coba mungkin Mas Samsudin membacakan kata-kata mutiara ini. Ya Pak. Segeralah selalu bertobat atas dosa-dosa kita, karena mati tidak menunggu taubat kita. Ada satu pertanyaan untuk anak-anak sekalian. Tadi pagi ada nggak
yang lupa sholat subuh? Karena hujan dingin kesiangan bangunnya. Ada Pak. Alhamdulillah, anak-anak sudah terbiasa ya untuk sholat, paling tidak sholat 5 waktu sudah bisa membiasakan diri. Nah, ini sudah di kelas 11 kan, kelas 10 kemarin Bapak oya-oya terus, ada teman-teman kalian juga yang belum tertib, sekarang sudah tambah baik, ya sudah naik kelas 11. Nah, yang sudah hadir di sini semuanya juga sudah baik, sudah bisa sholat. Terbukti kalau sholat subuhnya lancar, insya Allah sholat yang lain juga lancar, biasanya seperti itu. Karena sholat yang paling berat itu sholat subuh, ternyata sholat subuh 2 rakaat tapi sangat berat sekali. Oke ya anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang ketiga, melalui kegiatan menganalisis video tentang perawatan jenazah COVID, peserta didik dapat menyajikan tata cara perawatan jenazah dengan kondisi khusus. Ini yang pokok, yang paling penting yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Itu ya anak-anak. Ini kalau kita lihat mind map-nya, kita lihat pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, oke anak-anak, Bapak coba akan ingatkan kembali. Kemarin kita sudah membahas memandikan jenazah, mengkafani jenazah, terus menyolatkan jenazah, dan yang terakhir menguburkan. Bapak coba dari mengkafani. Mengkafani itu ada aturan yang berlaku di tempat kita, bahwa mengkafani dengan kain putih ada yang berlapis. Kalau laki-laki itu setidaknya harus ada berapa lapis, Mas Budi? Harus setidaknya ada berapa lapis kalau mengkafani jenazah laki-laki? Minimal 3 Pak. Oh iya, sip. Wah, masih ingat pelajaran kemarin. Nah, besok tinggal praktek ya di rumah kalau ada keluarganya yang meninggal. Terus Jangan meninggal dulu Pak. ya, semoga kita kalian bisa praktek dulu nanti ya sebelum meninggal besok ya. Praktek dulu mau merawat jenazah. Baru besok akhirnya dirawat juga gitu. Nah, ya. Yang selanjutnya mensolatkan jenazah itu kan ada 4 kali takbir ya anak-anak ya. Kemarin pelajarannya itu 4 kali takbir. Nah, dalam 4 kali takbir ini takbir yang kedua itu membaca apa Mas Ghazali? Ya, saya Pak. Iya. Untuk takbir yang kedua, saya masih ingat membaca sholawat Pak Guru. Wah, tepat sekali, mantap. Membaca sholawat Nabi. Sholawatnya seperti apa Mas Ghazali? Sholawatnya bisa dibaca secara panjang maupun secara pendek Pak Guru. Iya. Kalau yang pendek saja seperti apa? Yang pendek, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, luar biasa anak-anak sekalian. Terus ada yang masih ingat nggak kira-kira pas takbir yang ketiga itu kan membaca doa, takbir 4 membaca doa. Ini kalaupun di takbir ketiga terus takbir keempatnya lupa itu kan sudah sah juga. Nah, doa yang di takbir ketiga itu apa ya Mbak Herni ya? Setelah takbir ketiga. Setelah takbir ketiga, Iya. Allahumma la tahrimna itu. Allahumma la tahrimna. Oh iya, Mas Ghazali, coba Mas Ghazali. Bantu Mbak Herni. Oh iya, Pak, boleh Mas Ghazali. kalau jenazahnya laki-laki, baca doanya Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau jenazahnya perempuan, membaca doa Allahumma gfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Alhamdulillah, tepat sekali ya, tepat sekali. Nanti Mbak Herni bisa mempelajari ulang lagi. Nah, sudah hebat, sudah. Itu tadi doa yang ke takbir keberapa ya tadi yang dibacakan Mbak Herni ya, Mbak Herni? Harusnya. Keempat. Oh, keempat, iya betul, yang keempat itu ya. Oke, anak-anak masih lumayan ingat semuanya. Sekarang kita masuk
sebelum masuk ke materi yang jenazah COVID, kita akan membaca dalil dulu bersama-sama. Tapi karena keterbatasan kita di suasana yang syahdu ini, sinyalnya juga nggak terlalu rata, terlalu stabil, maka coba dilihat ini surat Ali Imran ayat 185. Coba dilihat, Bapak akan milih satu siswa untuk membacakan. Oh, Mas Kasimin. Halo Mas Kasimin. Ya Pak, halo Ya, Pak. coba Mas Kasimin yang membacakan ayat ini coba. Sambil kita dengarkan semua ya, biar dapat pahala semuanya. Yuk, monggo Mas Kasimin. Nggih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman susiya anin nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, luar biasa. Sudah kelas 11, suaranya sudah untuk membacakan Quran juga sudah semakin baik sekali. Ini artinya mungkin salah satu di antara kalian bisa mengambil inti ayat ini, intinya tentang apa toh? Siapa ya? Oh, Mas Samsudin atau Mas Ghazali? Oh iya, Mas Ghazali, silakan Mas Ghazali. Saya Pak Guru, Ya, boleh Mas Ghazali, silakan. ayat ini menerangkan bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian, dan pada hari kiamat pasti semua perbuatannya akan dimintai pertanggungjawaban. Iya, betul sekali. Oke. Jadi semua makhluk yang bernyawa itu pasti akan mengalami proses kematian dari dunia dan pindah ke alam selanjutnya. Oke, anak-anak sekalian, kita lihat video ini. Tolong diperhatikan video ini. Kemudian setelah ini silahkan kalian membuat satu pertanyaan dari video ini ya. Oke, anak-anak, kalian cermati dengan betul apa yang disampaikan oleh fatwa dalam MUI tentang pengurusan jenazah COVID-19. Mulai dari memandikan. Proses memandikan tidak mesti harus dilepas baju. Proses memandikan jika mungkin dilakukan proses pengucuran air ke seluruh tubuh. Tetapi jika tidak dimungkinkan, agama memberikan kelonggaran dengan cara ditayamumkan. Tetapi jika juga tidak dimungkinkan untuk proses pemandian dan juga penayamuman karena pertimbangan keamanan atau pertimbangan teknis yang lain, maka dimungkinkan atas dasar ad-darurah asy-syar'iyyah kemudian langsung dikafankan. Proses pengafanan juga demikian. Ada ketentuan-ketentuan dengan menutupi seluruh tubuh. Tetapi pada saat yang sama bisa dilakukan proteksi dengan menggunakan plastik yang tembus air. Bahkan dalam batas tertentu kemudian dimasukkan di dalam peti dan proses disinfeksi itu dimungkinkan secara syar'i. Setelah itu proses pensolatan. Dipastikan tempat yang dilaksanakan untuk kepentingan sholat itu suci dan juga aman dari proses penularan. Dilaksanakan oleh minimal satu orang muslim, karena ini bab soal kewajiban yang bersifat kifayah. Sekarang silahkan kalian bikin satu pertanyaan. Saya Pak. Oh ya, silahkan Mas Samsudin, sambil Bapak catat pertanyaannya. Ya. Oh ya. Siapakah yang diperbolehkan untuk memandikan jenazah yang menderita COVID-19, Pak? Apakah semua orang atau orang-orang tertentu saja? Oh Sekian, iya. Pak. Terima kasih. Oke, pertanyaan sangat bagus. Ada lagi? Siapa? Oh iya, Mas Budi. Silahkan Mas Budi. Mengapa perawatan jenazah untuk jenazah yang terpapar COVID sama yang tidak itu berbeda, Pak? Oh gitu ya. Bisa Bapak tangkap. Yang selanjutnya, ada lagi pertanyaan lagi? Oh ya, Mas Kasimin, silakan. Nah ini pertanyaan terakhir, Mas Kasimin.
kalau ada orang terkena COVID itu nanti memandikannya di mana Pak Guru? Oh ya. Terima kasih. Oke anak-anak, dari 3 pertanyaan ini Bapak klasifikasikan ada 2 permasalahan penting yang perlu kita bahas hari ini. Kita akan bikin 2 kelompok. Pertanyaan yang pertama adalah siapa yang boleh memandikan dan bagaimana caranya gitu ya. Yang kedua, mengapa sih terjadi perbedaan gitu ya antara jenazah muslim biasa dengan jenazah muslim yang meninggal karena COVID. Anak-anak coba kita masukkan dalam kelas yang berbeda untuk membahas ini. Ya, sementara Bapak masuk ke kelompok pertama. Ya, halo anak-anak, silakan ya. Silahkan kalian membahas sebentar. Nanti silahkan cari materi itu kesimpulannya tentang apa gitu ya. Bapak sambil akan masuk ke kelas sebelah. Guru, Ya boleh Mas Pak Kasimin. Guru, tadi sempat putus sinyalnya, gitu, jadi iya, instruksinya terputus. Oh, iya. Mohon diulangi. Ya, untuk kelompok 1 itu instruksinya adalah siapakah yang diperbolehkan memandikan dan bagaimana cara memandikan jenazah COVID agar sesuai dengan syariah Islam juga. Halo anak-anak. Wah, ini Mbak Herni, Mas Ghazali, Mas Ruswanto, ketemu lagi kita di sini di kelas kecil. Nah, tadi ada pertanyaan dari Bapak ya yang harus kalian selesaikan ya. Mengapa sih perawatan jenazah COVID dengan yang jenazah muslim biasa yang tidak COVID itu kok berbeda gitu loh. Secara alurnya, secara kita lihat menurut aturan Islam gitu ya. Bukan menurut aturan yang lain tapi menurut aturan Islam. Silakan. Sudah ada kesimpulan belum ini? Iya. Ini tadi kan sudah didiskusikan. Oh iya, bagus. Ya, kesimpulannya apa? Kita ketemu kesimpulannya, coba dibacakan Pak Ruswanto. Mas Rus, silakan Mas Rus. Bapak akan lihat kelas sebelah dulu. Nanti terus kita kembali. Karena ini kalian sudah selesai, kalian silahkan bisa kembali ke kelas utama. Halo kelompok 1 loh, tinggal 2 orang. Mas Budi sudah kelempar ke grup utama apa terputus karena sinyal ya. Oh ya sudah. Nah, ini tadi beberapa kali putus Pak. Oh iya, tapi ada kesimpulan kan? Sudah ada kesimpulan? Sudah. Oke, kalau sudah Bapak kembalikan ke grup utama ya. Oke. Halo anak-anak, kita sudah ketemu lagi di kelas utama kita ya, kelas PAI yang ceria siang ini. Walaupun udaranya syahdu. Nah, dan kadang-kadang kelempar dari Zoom ya, karena sinyalnya yang susah ya. Nah, karena sudah ada hasil dari 2 kelompok, kelompok 1 mungkin bisa membacakan hasil kesimpulannya dan kelompok 2 mungkin bisa mengcounter apa yang perlu ditambahi atau ditanyakan pada kelompok 1. Silakan, mungkin siapa, Mas Kasimin atau Samsudin. Monggo silakan. Ya. Siap Pak Guru. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, terima kasih atas waktunya. Hasil diskusi yang kami lakukan pada siang ini, walaupun waktunya sudah sebentar, alhamdulillah ada kesepakatan yang nanti mohon kalau salah dikoreksi Pak Guru nggih. Tentang siapa yang berhak memandikan jenazah tergantung kejadiannya Pak. Kalau meninggalnya di rumah sakit maka akan dimandikan oleh tim COVID. Tim medis artinya. Kalau misalnya matinya di rumah, opsional. Kalau memungkinkan keluarga, dimandikan keluarga. Tapi kalaupun tidak, dimandikan relawan atau medis dengan catatan tetap menggunakan prokes. Sedangkan cara memandikannya pada dasarnya sama, cuman ada keringanan-keringanan melihat kondisi yang ada. Bisa diguyur saja atau bahkan tidak diguyur dengan syarat kondisinya memungkinkan dengan tujuan untuk menghindari penularan COVID. Demikian teman-teman dan Pak Guru yang kami hormati hasil dari diskusi kami. Terima kasih. Kami tunggu masukan dan counter dari teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan atau di counter dari kelompok 1? Wah, ini luar biasa ini, ilmu baru bagi kita ini.
Silakan, mungkin ada yang mau bertanya. Mas Ruswanto silakan. Ya, sudah bagus tadi pernyataan dari kelompok pertama tadi. Kemudian ini ada beberapa kejadian saya dengar itu ada kasus COVID yang kemudian tidak dimandikan tetapi katanya ditayamumkan seperti itu. Matur nuwun. Oh ya, ditayamumkan gitu ya. Oke, mungkin itu kesimpulan yang lumayan luas dari kelompok 1. Mungkin kelompok 2 sekarang bisa menyampaikan hasil diskusinya tadi. Sebelum kita simpulkan, sebelum kita tutup, Bapak mau melempar 1 atau 2 pertanyaan untuk pemahaman kita hari ini. Yang pertama, dalam kondisi apa jenazah COVID itu tidak bisa dimandikan atau hanya bisa ditayamumkan? Mungkin Mas Ghazali, coba. Tidak bisa. Saya Pak Guru. Oh, tidak bisa, ada yang Saya, Pak membantu. Guru. Oh iya, Mas Kasimin, silakan Mas Kasimin. Saya. Ya, Mas Kasimin. Tidak bisa dimandikan itu dalam kondisi dikhawatirkan dengan kena air itu penyebaran COVID akan tercipta, misalnya tubuhnya mengeluarkan cairan dan lain-lain. Sepertinya itu Pak Guru. Oh iya, tepat sekali seperti itu. Oke, mungkin Mas Samsudin bisa menyimpulkan sedikit materi kita hari ini itu jadinya seperti apa ini? Pak. Ya. Yang bisa saya simpulkan, yang pertama, untuk jenazah yang meninggal ketika kondisi COVID-19, perawatannya bisa dilakukan sesuai kondisinya. Ketika ia meninggal di rumah sakit, bisa dirawat atau dimandikan dan seterusnya oleh petugas medis rumah sakit, tentunya dengan prokes. Nah, ketika ia meninggal kondisinya di rumah, bisa oleh keluarganya jika memungkinkan, tetapi juga dengan prokes yang ketat, atau bisa ada pula sekarang banyak relawan yang khusus untuk menangani jenazah COVID. Kemudian untuk yang kedua, tadi tentang apa ya Pak? Tadi tentang perbedaan. Iya, perbedaan. Kenapa ada perbedaan perawatan jenazahnya? Gitu. Oh ya. Perbedaan perawatan jenazah itu juga tergantung kondisi jenazahnya. Ketika kondisi jenazahnya memungkinkan untuk dirawat secara utuh, mulai dari memandikan, mengafani, menyolati dan menguburkan, maka itu dirawat secara seperti biasanya. Ketika itu kondisinya memungkinkan, tentunya sekali lagi dengan prokes. Tetapi jika kondisi jenazahnya dikhawatirkan sangat mungkin untuk terjadi penularan karena ada mungkin cairan yang keluar dari tubuh jenazah atau hal-hal lain, maka itu bisa diperlakukan secara berbeda. Bisa cukup diguyur air, atau bisa ditayamumkan, atau dengan prosedur lain yang sesuai. Itu Pak yang bisa saya simpulkan. Mungkin kalau ada kekurangan nanti teman-teman bisa menambahi. Terima kasih Pak. Ya, sangat luar biasa, sudah kompleks sekali. Yang kita bahas hari ini memang itu, bahwa perawatan jenazah itu dari memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan jenazah. Baik itu jenazah muslim yang dalam kondisi biasa maupun COVID, tetap harus dilampaui empat-empatnya ini. Walaupun kalau yang COVID memang ada keterbatasan, mungkin ada keterbatasan di satu segi, tapi semuanya tetap harus dilakukan karena itu hak jenazah muslim untuk dilakukan perawatan jenazah. Oke anak-anak sekalian, sebelum Bapak tutup, untuk selanjutnya pertemuan yang akan datang nanti kalian akan mengumpulkan video, karena kemarin kalian sudah melihat prosesi cara mensolatkan jenazah kan ya, yang 4 kali takbir itu sudah hafal juga. Tadi kita cek awal-awal sudah hafal. Nah, tugas kalian di rumah adalah memvideokan. Nah, dipasang gitu ya kameranya, terus kalian mencoba
membuat video rekaman tentang sholat jenazah. Itu nanti sebagai nilai praktek. Dan untuk nilai pengetahuan, Bapak ingin kalian mengerjakan LKPD yang sudah Bapak share secara online dan besok akan Bapak nilai pada pertemuan selanjutnya. Oke, gitu ya anak-anak ya. Oke, tetap semangat, jaga kesehatan. Kalau keluar rumah, selalu protokol kesehatan dijaga dengan baik supaya kita tetap sehat, biar bisa belajar selalu dan beribadah selalu. Itu ya anak-anak ya. Kita akhiri Ya, Pak Guru. ya. Mas Kasimin gimana? Siap. Siap. Oke. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri, sampai ketemu minggu depan pada acara daring seperti ini juga, karena mungkin di bulan-bulan ini kita masih tidak bisa bertatap muka di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.